Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya lagi. Pada kesempatan kali ini akan saya jelaskan proses seleksi dan pembiayaan tentang PPG tahun 2018. Ya, pembiayaan PPG tahun 2018 ini ada beberapa peraturan. Nah, untuk aturannya, apakah nanti akan mendapat pembiayaan dari pemerintah langsung atau tidak, silakan disimak video berikut ini. Klik subscribe untuk mendapatkan update video dari saya. Silakan klik tombol subscribe. Terima kasih. Yang pertama adalah seleksi PPG dalam jabatan tahun 2018. Ya, untuk seleksinya nanti diantaranya mulai dari seleksi akademik. Nah, seleksi akademik ini nanti meliputi seleksi pretest, jadi dilaksanakan pretest. Nah, pretest sendiri sudah dilaksanakan mulai bulan tahun 2017 kemarin, dan bulan Mei ini sedang dilaksanakan karena belum memenuhi kuota untuk PPG tahun 2018. Nah, untuk pretest yang diteskan atau yang diujikan yaitu tentang tes potensi akademik, yang berikutnya adalah profesional, dan yang terakhir adalah minat dan bakat. Nah, jadi langkah pertama untuk menuju PPG yaitu harus lulus pretest dulu. Nah, pretest ini adalah sebagai awalan untuk menuju proses pendidikan profesi guru. Nah, untuk yang belum lulus pretest maka akan diulang kembali. Nah, pretest susulan. Nah, pretest susulan prosesnya ini adalah bulan Mei inilah sedang dilaksanakan, ya, sedang dilaksanakan pretestnya bagi yang belum melaksanakan pretest dan yang mengulang atau yang belum lulus di periode sebelumnya. Nah, selanjutnya setelah lulus dari pretest atau lolos dari seleksi akademik, kemudian seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi ini isinya adalah tentang TMT maupun kualifikasi pendidikan, maupun ada SK mengajar dan seterusnya, ijazah. Nah, nanti ini akan dikirim berkasnya ke dinas. Nah, nanti di dinas itu akan disetujui atau tidak, lolos atau tidak. Nah, kalau misalkan yang belum memenuhi, maka akan diberitahu dan untuk mengumpulkan kembali kekurangannya. Untuk pretest di tahun sebelumnya, di periode sebelumnya, itu jumlah totalnya adalah 206.086 peserta. Ya, jadi yang mengikuti pretest itu 206.086 peserta. Nah, untuk yang lolos atau yang lulus pretest itu sejumlah 28.045. Ya, jadi baru sepersekiannya, ya. Nah, dari 28.000 ini yang lolos seleksi administrasi, ya, jadi dokumennya lengkap, itu baru 26.358. Nah, sisanya yang tidak lulus pretest yaitu 178.041 peserta. Ini yang akan mengikuti pretest ulang di bulan Mei tahun 2018. Nah, sekarang sudah bulan Mei 2018, sedang diadakan pretest ulang bagi yang belum lulus maupun yang belum pernah mengikuti pretest sebelumnya, ya. Jadi untuk pretestnya nanti ini ada tambahan kuota, ya, jadi lebih banyak pesertanya dibanding dengan periode sebelumnya. Lalu yang berikutnya adalah tentang pembiayaan PPG dalam jabatan tahun 2018. Ya, seperti diketahui bahwa PPG ini akan dibiayai langsung oleh pemerintah pusat, namun ada beberapa syarat, ada beberapa ketentuan yang membuat kita itu dibiayai atau tidak. Jadi pelaksanaan PPG dalam jabatan dapat dibiayai oleh pemerintah pusat, ya, pemerintah daerah maupun satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Jadi nanti untuk sumber biayanya itu ada 3, yaitu pemerintah pusat, terus pemerintah daerah, dan satuan pendidikan. Terus untuk biayanya sendiri
ya terdiri atas biaya pendidikan ya, dan biaya pribadi. Jadi biaya pendidikan kita membayar atau mengeluarkan biaya untuk pendidikan profesi guru ini, serta biaya pribadi. Nah, pribadi ini nanti biasanya muncul ketika kita pelaksanaan PPK-nya di luar kota atau mungkin di luar daerah kita, sehingga nanti membutuhkan penginapan, konsumsi, dan lain-lain ya. Nanti ini masuknya ke biaya pribadi. Namun untuk biaya pendidikan ini jumlahnya sama. Nah, untuk biaya pendidikan itu sebesar 7.500.000. Nah, jadi kalau yang membayar atau yang mengeluarkan biaya sendiri untuk biaya pendidikannya sendiri adalah 7.500.000. Ini pelaksanaannya sekitar kurang lebih hampir 1 tahunan prosesnya. Nah, ini juga tidak termasuk biaya pribadi. Nah, biaya pribadi ini di luar dari 7.500.000 ini. Jadi untuk kalau misalkan dari peserta dari luar kota ya berarti mencari penginapan sendiri, konsumsinya sendiri, terus biaya sehari-hari juga sendiri. Nah, jadi 7.500.000 ini murni untuk pendidikan saja. Syukur-syukur nanti untuk tempatnya itu berada di kota, dalam kota saja, sehingga tidak membutuhkan biaya yang terlalu banyak. Nah, biaya pribadi ini ya yang di luar dari 7.500.000 itu sudah dengan keperluan meliputi ada transportasi kalau misalkan jauh tempatnya, terus penginapan kalau misalkan butuh penginapan dan tidak memungkinkan untuk bolak-balik ke rumah ya, terus konsumsi ini jelas untuk sehari-harinya, serta keperluan pribadi lainnya. Nah, ini nanti menyesuaikan dengan kebutuhan dan keperluan masing-masing. Terus yang nomor 3, jadi pemerintah pusat itu dapat memberikan biaya pribadi, tapi khusus bagi guru yang berada di daerah khusus maupun yang mengikuti keahlian ganda. Ya, jadi di daerah khusus yang memang tidak memungkinkan untuk mengeluarkan biaya pribadi dan mungkin ada kendala dari tempat, terus jarak, nanti akan dibayar oleh pemerintah. Tapi itu pun untuk pembiayaan tentang mungkin yang standar-standar saja, maupun bagi guru yang mengikuti keahlian ganda. Jadi misalkan sekarang ada mapel yang tidak ditiadakan di Ketignas, maka guru itu untuk disarankan memilih keahlian ganda atau mungkin pindah mapel, tapi sesuai dengan keahliannya masing-masing. Nah, nanti bisa mengikuti PPG ini dan dibiayai oleh pemerintah. Terus yang nomor 4 adalah selain pembiayaan pelaksanaan program PPG, pemerintah daerah dan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menganggarkan biaya pribadi. Jadi mungkin nanti tergantung dari LPTK masing-masing atau dari pemerintah masing-masing, mungkin ada subsidi atau mungkin ada biaya yang bisa dikucurkan oleh para peserta PPG ini. Tapi di setiap daerah atau di setiap tempat mungkin berbeda-beda. Jadi yang pasti adalah yang 7.500.000 ini. Ini adalah biaya pendidikan. Nah, kabar baiknya adalah pemerintah pusat di tahun 2018 ini akan membiayai 20.000 guru. Nah, biaya ini meliputi biaya pendidikan yaitu yang 7.500.000. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang mungkin melaksanakan PPG tahun 2018 itu kemungkinan besar dapat mendapatkan subsidi atau biaya pendidikan sebesar 7.500.000 untuk memenuhi biaya untuk proses pendidikan profesi guru ini. Tapi itu di luar biaya pribadi ya. Untuk biaya pribadi nanti berarti mengeluarkan sendiri. Lalu berikutnya adalah tentang kriteria kelulusan di tes PPG tahun 2018. Ya, untuk lulusannya sendiri ya, mungkin dari Bapak Ibu ada yang masih ragu-ragu KKM-nya minimal berapa supaya lulus ya, nilainya berapa supaya lulus. Nah, dari pengumuman sendiri di sini ya adalah yang dikeluarkan oleh Ditjen KTK ya, yang dikeluarkan tanggal 15 Februari 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran calon peserta PPG dalam jabatan. Nah, di poin pertama yaitu tentang persyaratan akademik. Jadi calon peserta PPG dalam jabatan harus mengikuti seleksi kemampuan akademik. Nah, ini
bisa kita sebut sebagai pretest ya. Pretest itu harus mengikuti pretest, jadi nggak mungkin tidak mengikuti pretest. Nah, untuk standar minimalnya di sini sudah tertulis bahwa standar minimal nilai hasil seleksi kemampuan akademik sebelum prestasi ditetapkan oleh Kementerian Riset Teknologi Pendidikan Tinggi untuk tahun 2018 ditetapkan batas lulus pretest adalah 50. Jadi standar minimalnya adalah 50, nilainya 50 atau separohnya ya, separohnya dari nilai sempurna untuk program studi kejuruan. Ini untuk produktif, mapel produktif ya. Di mapel produktif itu KKM-nya atau standar minimalnya adalah 50. Namun untuk yang mapel lain, mapel selain produktif, itu standar minimalnya adalah 60. Jadi yang untuk mapel yang bukan non kejuruan atau bukan kejuruan ya, matematika, bahasa Indonesia itu nanti KKM-nya adalah 60. Ini ketentuan ini atau lampiran ini muncul di surat pemberitahuan tentang pendaftaran PPG ya. Nah, untuk lampirannya atau filenya sudah saya lampirkan di bawah deskripsi video ini. Bagi yang membutuhkan atau mungkin ingin mengetahui lengkapnya kayak apa, silahkan bisa di download saja, linknya ada di deskripsi video ini ya. Jadi untuk lulus dalam pretest, untuk dapat lolos ke pelaksanaan PPG tahun 2018, maka standar minimalnya adalah 50 untuk kejuruan serta 60 untuk program studi non kejuruan atau mapel NA ya, normatif adaptif. Oke, untuk penjelasannya untuk KKM, terus pembiayaan dan tadi ketentuan PPG sudah saya jelaskan ya, semoga bermanfaat. Silakan dipahami dan dicermati supaya nanti tidak ketinggalan informasi tentang pretest PPG ini. Oke, video ini semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe video dari saya ini supaya mendapatkan info-info selanjutnya. Oke ya, semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.